Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan materi aljabar boolean 1. Anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Bernardinesya, lalu ada Gracia, dan satu lagi ada Fatimah. Nah, untuk daftar isinya, kita di sini punya 11 pokok bahasan. Yang pertama itu ada definisi aljabar, aljabar boolean dua nilai, ekspresi boolean, prinsip dualitas, hukum-hukum aljabar boolean, fungsi boolean, penjumlahan dan perkalian dua fungsi, komplement fungsi boolean, bentuk kanonik, konversi antar bentuk kanonik, dan bentuk bakunya. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Gracia. Oke, yang pertama itu ada definisi aljabar boolean, di mana misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, yaitu plus dan dot, dan sebuah operator unar, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya itu plus B plus dot komplement 0 dan 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C elemen B berlaku aksioma berikut. Aksioma ini dinamakan dengan postulat Huntington. Yang pertama itu ada aksioma identitas, di mana A plus 0 itu sama dengan A, dan A dot 1 itu sama dengan A. Yang kedua itu ada aksioma komutatif, di mana A plus B itu sama dengan B plus A, dan A dot B itu sama dengan B dot A. Yang ketiga itu ada aksioma distributif, di mana A dikali B plus C itu sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua itu ada A plus A dikali B itu sama dengan A plus B dikali A plus C. Yang keempat itu ada aksioma komplement, di mana untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A komplement elemen B, sehingga A plus A komplement sama dengan 1 dan A dot A komplement sama dengan 0. Next. Dengan Bentar, cat. dulu. Sorry, back lagi. Ya, nanti penulisan dotnya jangan titiknya di bawah ya, di ini ya. Dot kan di tengah-tengah. Kalau itu nanti akan rancu dengan koma ya, kalau nggak salah ya. Jadi, yang lain juga nanti dot produknya, perkalian produknya itu di tengah jangan di bawah. Terus ini kan 1 sampai 4 sudah familiar ya, sudah tahu, yang lain juga sudah semua, jadi harusnya nggak ada masalah, tinggal nanti penempatan di permasalahan saja gitu ya. Oke, dilanjut silakan. Baik, Pak. Dengan catatan untuk mempunyai aljabar boolean harus diperhatikan yang pertama itu elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah operasi untuk operasi biner dan unar, dan yang ketiga memenuhi postulat Huntington yang tadi. Next. Yang selanjutnya itu ada aljabar boolean dua nilai, merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam sehingga merupakan aljabar boolean yang sering digunakan. Kemudian untuk aljabar boolean dua nilai masih sama dengan B-nya itu 0,1, operasi binarnya itu plus dan dot, kemudian operasi unarnya itu komplement, sama memenuhi keempat aksioma. Dan yang terakhir itu ada kaidah untuk operator biner dan operator unar yang ditunjukkan pada tabel. Di mana jika A-nya 0, B-nya 0, maka A dot B-nya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka A dot B-nya itu 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka A dot B-nya itu 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka A dot B-nya itu 1. Yang selanjutnya, jika A-nya 0, B-nya 0, maka A plus B-nya itu 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, itu A plus B-nya itu 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka A plus B-nya itu 1. Dan jika A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka A plus B-nya itu 1. Mengapa? Karena aljabar boolean sama juga dengan logika preposisi atau disjungsi, di mana pada logika himpunannya itu uh, 0 itu false dan benar B-nya itu true. Jadi jika A-nya itu true dan B-nya itu true, maka A plus B-nya itu true.
Kemudian untuk jika A-nya 0, maka A komplementnya itu 1, dan jika A-nya 1, maka A komplementnya itu 0. Oke, tahan dulu. Bentar. Untuk yang produk dengan penyebelahan, plus dan produk itu, dot produk, itu kan disimilarkan dengan tadi dengan logika ya. Nah, berarti kalau kita lihat yang produk itu perkalian dengan apa? Apa namanya? Di logika. And, or, XOR atau apa? Maksudnya, Pak? Kan kamu tadi menyampaikan sama dengan preposisi kan? Iya. Nah, ya untuk yang perkalian A dot B, dilihat dari tabel kebenarannya itu sama dengan apa di logika matematik? Penghubungnya apa? Yang lain? Lihat dari 0 dikali 0 sama dengan 0, terus 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama 1. Yang tabel pertama, A dot B. Ya, sama dengan apa? Relasinya Dan, kalau Pak. dan, baik. Ya, dan ya. True, dot true sama dengan true, gitu ya. Tapi setiap ketemu false akan menjadi false. Berarti dan. Ya, kalau yang plus? Yang plus or, Pak. Or, betul ya. Setiap ketemu true pasti hasilnya true. Ya, tapi kalau nggak ada true sama sekali jadi hasilnya false, gitu ya. Nah, oke, bisa kita lanjut, silakan. Nah, yang selanjutnya itu kita mau ngecek apakah memenuhi keempat aksioma tadi. Untuk yang identitas, komutatif, dan distributif masih sama sebenarnya. Nah, untuk yang distributif, tadi kan ada A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 0, maka B plus C 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian untuk A dot B plus C kan A-nya tadi 0. Kemudian B plus C-nya itu kita udah dapat 0. Berarti 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk A plus B, A dot B, berarti 0 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan A dot C. Itu hasilnya 0. Maka untuk yang di sebelah kanannya A dot B plus A dot C itu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitupun seterusnya sampai nanti di yang A, B, C-nya itu 1. Yang selanjutnya yang A plus A dot B itu sama dengan A plus B dikali A plus C. Itu bisa dilakukan pembuktian dengan tabel kebenaran seperti yang tadi. Nah, yang selanjutnya itu komplement, di mana A plus A komplement itu sama dengan 1, karena 0 plus 0 komplement sama dengan 0 plus 1. Nah, tadi dibilang 0 komplement itu bisa menjadi 1, berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Dan sebaliknya, 1 plus 1 komplement sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, untuk yang A dot A itu sama dengan 0, karena 0 dot 0 komplement sama dengan 0 dot 1 sama dengan 0. Dan sebaliknya juga, jika 1 dot 1 komplement sama dengan 1 dot 0 sama dengan 0. Karena keempat aksioma terpenuhi, maka terbukti B-nya itu 0,1. Next. Yang selanjutnya ada ekspresi boolean. Misalkan yang tadi B plus dot komplement 0 dan 1 adalah sebuah aljabar boolean. Suatu boolean di dalam yang keempat tadi adalah yang pertama step elemen ada di B. Dan yang kedua itu setiap peubahnya, dan ketiganya itu jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 plus E2, E1 dot E2, dan E1 komplement. Next. Nah, yang berikut ini adalah contoh ekspresi dari boolean, yaitu 0, 1, A, B, C, dan seterusnya. Ekspresi boolean yang mengandung n peubah dinamakan ekspresi boolean.
Mengevaluasi ekspresi boolean artinya memberikan nilai pada peubah-peubah di dalam ekspresi tersebut dengan elemen-elemen di dalam B pada aljabar boolean dua nilai di mana B 0,1 sehingga peubah-peubah di dalam ekspresi boolean dapat diberi nilai 0 atau 1. Begitu juga hasil evaluasi ekspresi boolean adalah 0 dan 1. Maksudnya itu adalah dalam kesimpulan mengevaluasi ekspresi boolean, dia kalau ditambahin, dikurangin ataupun dikomplemenin hasilnya itu kalau nggak 1 0. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh ekspresi boolean di mana A komplement dot B plus C. Nah, jika A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 0, maka hasil evaluasinya tinggal kita masukin ke persamaannya. Berarti jadi 0 komplement dikali 1 plus 0 itu sama dengan, tadi 0 komplement bisa jadi 1. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Misalnya ekspresi pada aksioma distributif yang pertama tadi, di mana A dot B plus C itu ekivalen dengan A dot B plus A dot C. Next. Nah, ini contohnya A plus A komplement B, A komplement dikali B sama dengan A plus B. Ini kita bisa coba pakai tabel kebenaran, di mana A-nya 0, B-nya 0, maka A komplementnya, jika A-nya 0, maka A komplementnya itu 1, kemudian A komplement dikali B berarti 1 dikali 0 sama dengan 0, kemudian untuk A plus A komplement dikali B berarti 0 ditambah tadi A komplement dikali B itu 0, berarti 0 tambah 0, 0. Begitu juga untuk A plus B, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga sampai akhir yang untuk A-nya 1, B-nya 1. Jika A-nya 1, maka A komplementnya 0. Maka A komplement dikali B, 0 dikali 1 itu 0. Kemudian A plus A komplement kali B berarti 1 ditambah 0 itu 1, dan A plus B itu 1 ditambah 1 itu 1. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip dualitas, di mana misalkan S adalah kesamaan identified di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan dot, dan komplementnya, maka jika pernyataan S bintang diperoleh dari S dengan menggantikan dot menjadi plus, plus menjadi dot, 0 menjadi 1, dan 1 menjadi 0. Ini maksudnya adalah bentuknya berbeda, namun hasilnya sama dengan menggunakan tanda keempat tadi yang bisa berubah-ubah, misalnya 0 menjadi 1, dot menjadi plus. Next. Contohnya ini, misalkan yang pertama ada A plus 0 sama dengan A. Berarti dualnya A-nya tetap, karena yang berubah hanya keempat tadi. Plusnya berarti berubah menjadi dot, kemudian 0-nya berubah menjadi 1, A-nya tetap. Berarti dual dari untuk nomor 1, A dot 1 sama dengan A. Untuk kedua, masih sama, yang berubah itu hanya tanda dot, 1, 0. Maka dual dari nomor 2 itu A plus 0 ditambah 1 dot A komplement sama dengan 1. Yang ketiga juga begitu, A dikali A komplement tambah B sama dengan AB, maka dualnya itu A plus A komplement dikali B sama dengan A plus B. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Jadi hukum-hukum aljabar boolean ini ada 11. Yang pertama yaitu hukum identitas, di mana jika A ditambah 0 itu sama dengan A, dan jika A dot 1 sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum idempoten, di mana jika A ditambah A sama dengan A, dan jika A dot A sama dengan A. Lalu yang ketiga ada hukum komplement, di mana A ditambah A komplement sama dengan 1, dan A dot A komplement sama dengan 0.
Lalu ada hukum dominasi di mana A dot 0 sama dengan 0 dan A tambah 1 sama dengan 1. Lalu kemudian ada hukum involusi di mana A komplement dikomplementkan menghasilkan A. Lalu ada hukum penyerapan yaitu jika A ditambah AB sama dengan A dan A dot A tambah B sama dengan A. Selanjutnya ada hukum komutatif di mana A tambah B sama dengan B tambah A dan jika A dot B sama dengan B dot A. Lalu ada hukum asosiatif yaitu A tambah B tambah C sama dengan yang kurungnya jadi A tambah B lalu tambah C. Dan jika ada A dot dalam kurung B dot C sama dengan yang dalam kurung jadi A dot B lalu dot C. Selanjutnya ada hukum distributif di mana A ditambah B dot C sama dengan A tambah B dot A tambah C. Dan jika A dot B tambah C sama dengan A B ditambah AC. Lalu ada hukum De Morgan di mana A tambah B dikomplementkan, maka hasilnya A komplement dot B komplement. Lalu jika A dot B dikomplementkan, maka hasilnya A komplement ditambah B komplement. Lalu yang terakhir ada hukum 0 atau 1, yaitu jika 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement itu sama dengan 0. Di sini kita punya contoh, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan A dikali A komplement ditambah B sama dengan A dot B adalah benar. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ini, dia menggunakan hukum distribusi, jadi A dikali A komplement ditambah B sama dengan A komplement ditambah A B. Sama dengan 0 ditambah AB itu menggunakan hukum komplement, di mana kalau A dikali A aksen itu kan sama dengan 0. Lalu yang terakhir hasilnya adalah AB menggunakan hukum identitas, di mana A kalau ditambahkan 0 sama dengan A. Selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean ini adalah pemetaan dari Bn mana Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Contohnya, misalkan f x y z sama dengan x y z ditambah x komplement y ditambah y komplement z dengan x1, y sama dengan 0 dan z sama dengan 1, carilah nilai fungsinya. Untuk penyelesaiannya, kita tinggal masukkan nilainya aja. Jadi F101 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 komplement dikali 0 ditambah 0 komplement dikali 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Setiap peubah di dalamnya, di dalam fungsi boolean ini termasuk ke dalam bentuk komplementnya disebut literal. Jadi X, Y, Z ini termasuk dengan X komplement dan Y komplement itu adalah literal. Nah, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai peubahnya. Jika fungsi boolean dinyatakan dengan tabel kebenaran, maka untuk fungsi boolean dengan n buah peubah, kombinasi dari nilai peubah-peubahnya adalah sebanyak 2 pangkat n. Ini berarti terdapat 2 pangkat n baris yang berbeda di dalam tabel kebenaran tersebut. Ada cara praktis untuk membuat tabel kebenaran. Yang pertama itu, untuk peubah pertama, isi 4 baris pertama pada kolom pertama dengan sebuah 0 dan 4 baris selanjutnya itu dengan sebuah 1 berturut-turut. Lalu untuk peubah kedua, isi 2 baris pertama pada kolom kedua dengan 0 dan 2 baris berikutnya dengan 1, 2 baris berikutnya lagi dengan 0 dan 2 baris terakhir dengan 1. Lalu untuk peubah ketiga, isi kolom ketiga secara berselang-seling dengan 0 dan 1, mulai baris pertama sampai baris terakhir. Ini contohnya, jadi ini tadi bentuk yang f x y z sama dengan x y z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Jadi ini 4 kolom pertamanya kita taruh 0, 4 kolom terakhirnya ditaruh 1. Lalu untuk peubah kedua, 2 kolom pertamanya ini 0, lalu 1, 0, 1. Jadi yang Y ini 22, lalu yang Z selang-seling 01, 01. Nah, untuk bentuk X, Y, Z, X aksen Y, Y aksen Z sama bentuk F, X, Y, Z-nya tinggal menyesuaikan. Lalu ada perkalian dan penjumlahan dari fungsi. Misalkan F dan G adalah dua buah fungsi boolean dengan n peubah, maka penjumlahan F tambah G didefinisikan sebagai 2 ditambah hingga Xn sama dengan F X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn ditambah
G X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn. Sedangkan perkalian F dot G didefinisikan sebagai F dot G X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn sama dengan F X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn dot G X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn. Contohnya, misalkan Fxy sama dengan Xy aksen dan Y. Dan G Xy sama dengan X aksen ditambah Y aksen. Y dan F dot G Xy. Jadi yang pertama untuk penjumlahannya F ditambah G Xy sama dengan Xy komplement ditambah Y ditambah X komplement ditambah Y komplement. Kita gunakan, kita sesuaikan dulu X-nya kita majuin, Y-nya dimundurin, jadi bentuknya XY komplement ditambah X komplement ditambah Y ditambah Y komplement. Lalu untuk Y ditambah Y komplement ini bisa kita gunakan hukum komplement, menghasilkan XY komplement ditambah X komplement ditambah 1. Lalu untuk bentuk X komplement ditambah 1 ini kita bisa menggunakan hukum dominasi, menghasilkan XY komplement ditambah 1, lalu kita gunakan lagi hukum dominasi yang menghasilkan 1. Jadi F ditambah G XY itu hasilnya 1. Lalu untuk yang F dot G XY sama dengan XY aksen ditambah Y ditambah X komplement ditambah Y komplement. Nah, kita kalikan dulu menghasilkan X komplement Y komplement ditambah X Y komplement Y komplement ditambah X komplement Y ditambah Y komplement. Nah, di sini kita menggunakan dua hukum, yaitu hukum komplement yang Y komplement dan XX komplement, dan hukum idempoten yang Y komplement yang Y komplement, menghasilkan 0 ditambah X Y komplement ditambah X komplement ditambah 0, lalu kita gunakan hukum identitas yang menghasilkan X Y komplement ditambah X komplement Y. Jadi F dot G X Y itu menghasilkan X Y komplement ditambah X komplement Y. Kita lanjut ke komplement fungsi boolean. Nah, ada dua cara. Cara pertama ini menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua peubah X1 dan X2 adalah X1 ditambah X2 dikomplementkan menghasilkan X1 komplement, X2 komplement, dan dualnya X1 dot X2 dikomplementkan menghasilkan X1 komplement ditambah X2 komplement. Hukum De Morgan untuk tiga peubah X1, X2, dan X3 adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dikomplementkan menghasilkan X1 komplement, X2 komplement, X3 komplement, dan dualnya yaitu X1 dot X2 dot X3 dikomplementkan menghasilkan X1 komplement ditambah X2 komplement ditambah X3 komplement. Begitu juga untuk hukum De Morgan untuk n peubah yaitu X1, X2 hingga Xn. Bentuknya yaitu X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn dikomplementkan menghasilkan X1 komplement dikali X2 komplement hingga Xn komplement, dan dualnya yaitu X1 dot X2 dot hingga Xn dikomplementkan menghasilkan X1 komplement ditambah X2 komplement ditambah hingga Xn komplement. Lalu yang cara kedua menggunakan prinsip dualitas yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Nah, bentuk akhir yang diperoleh menyatakan fungsi komplementnya. Misalkan Fxyz sama dengan X dikali Y komplement Z komplement ditambah YZ, maka dual dari ekspresi booleannya adalah X ditambah Y komplement ditambah Z komplement dikali Y tambah Z. Nah, lalu kita komplementkan tiap literal dari dual tersebut menghasilkan, jadi hasilnya itu si F komplementnya ini adalah X komplement ditambah Y tambah Z ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Nah, ini contohnya untuk kedua cara. Carilah komplement dari fungsi Fxyz sama dengan X aksen dikali YZ aksen ditambah Y aksen Z. Untuk cara yang menggunakan hukum De Morgan, jadi bentuk F-nya ini kita komplementkan dulu. Jadi X komplement dikali YZ komplement ditambah Y komplement Z dikomplementkan semuanya. Lalu kita kalikan sesuai dengan hukum De Morgan menjadi X ditambah YZ komplement ditambah Y komplement Z dikomplementkan. Menghasilkan X ditambah YZ
komplement dikomplementkan dikali Y komplement Z dikomplementkan menghasilkan X ditambah Y komplement ditambah Z dikali Y ditambah Z komplement. Lalu untuk cara prinsip dualitas, kita cari dualnya, yaitu X komplement ditambah Y ditambah Z komplement dikali Y komplement ditambah Z, lalu kita komplementkan tiap literalnya. Dari si dual ini menghasilkan F komplement X, Y, Z, yaitu X ditambah Y komplement ditambah Z dikali Y ditambah Z komplement. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bernardino. Baik, selanjutnya masuk ke materi bentuk kanonik. Next. Nah, definisi dari bentuk kanonik ini, dia itu ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term. Nah, dua macam bentuk kanonik ini, yang pertama itu ada penjumlahan hasil kali. Nah, di sini disebut sebagai sum of product atau SOP, atau nama lainnya itu bentuk normal disjungtif atau disjunctive normal form. Yang kedua itu ada perkalian dari hasil jumlah, disebut sebagai product of sum atau POS. Atau nama lainnya yaitu bentuk normal konjungtif atau konjungtif normal form. Next. Nah, di sini terdapat fungsi f dan g, di mana kedua fungsi tersebut adalah fungsi yang sama, di mana fungsi f, x, y, z itu sama dengan x aksen, y aksen, z aksen ditambah x, y aksen, z aksen ditambah X, Y, Z aksen. Lalu untuk fungsi G, X, Y, Z-nya ini, X plus Y plus Z dikalikan dengan hasil jumlah dari X plus Y aksen plus Z aksen dikalikan dengan hasil jumlah X plus Y aksen plus Z aksen. Lalu dikalikan lagi dengan hasil jumlah X aksen plus Y plus Z aksen dan dikalikan dari hasil jumlah Y aksen plus X aksen plus Y aksen plus Z. Nah, fungsi kesamaan dua fungsi di atas menggunakan tabel kebenaran dari materi sebelumnya. Kita untuk baris yang pertama ini 4 baris 0, 4 baris 1. Lalu yang untuk Y-nya 2 baris 0, 2 baris 1. Lalu untuk yang Z-nya kita kasih 0, 1-nya itu selang-seling. Lalu untuk fungsi F dan fungsi G-nya itu nanti menyesuaikan dari X, Y, Z-nya itu. Selanjutnya. Nah, kan tadi fungsi F itu muncul dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali. Nah, sedangkan fungsi G itu muncul dalam bentuk perkalian hasil jumlah. Nah, di sini kita juga harus perhatikan setiap suku atau term di dalam ekspresi mengandung literal yang lengkap. Dalam peubah X, Y, dan Z, baik peubahnya tanpa komplement maupun dengan komplement. Nah, di sini ada dua macam term, yaitu min term atau hasil kali dan max term atau hasil jumlah. Nah, Dulu itu kan tadi benar menyampaikan perhatikan yang kedua ya. Perhatikan juga setiap suku atau term di dalam ekspresi mengandung literal yang lengkap. Yang dimaksud literal lengkap tuh berarti adanya variabel X, Y, atau Z gitu ya dalam satu penjumlahan. Ya, baik itu tanpa yang ada komplement atau tidak gitu ya. Iya, Pak. Oke, clear, lanjut. Nah, di sini kan ada dua macam bentuk term ya, yaitu min term atau hasil kali yang ini dan max term atau hasil jumlah. Nah, suku-suku dalam ekspresi boolean ini dengan n peubah di mana x1, x2 hingga xn dikatakan min term jika muncul dalam bentuk x1 topi, x2 topi hingga xn topi, dan dikatakan max term jika dalam bentuk x1 topi ditambah x2 topi ditambah titik-titik hingga xn. Nah, sebuah min term atau max term harus mengandung literal yang lengkap. Suku-suku di dalam ekspresi boolean dengan n peubah dikatakan min term jika muncul dalam bentuk dan dikatakan max term jika muncul dalam bentuk hasil penjumlahan.
Nah, contohnya pada fungsi f terdapat 3 buah minterm. Ini kan satu term, dua, dua dan tiga. Nah, fungsi G-nya ini ada 5 buah max term, di mana setiap termnya itu mengandung literal lengkap dalam peubah X, Y, dan Z-nya. Lalu ini tadi yang poin 3 dikatakan minterm jika muncul dalam bentuk X topi, koma, bukannya kali ya, bukan produk. Oh iya, Pak. Kayaknya itu salah deh, Pak. Harusnya apa? Produk ya, kali ya. Iya, Pak. Karena kan yang di masternya itu penjumlahan ya. Oke ya. Iya, Nanti Pak. takut salah persepsi nanti. Ini kan kalau kayaknya bentuknya barisan ya. Iya, berarti dot ya, Pak. Ya, oke ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita cara membentuk minterm dari tabel kebenaran. Nah, kalau sukunya itu hanya X dan Y, berarti cara nentuin 0 sama satunya itu baris pertama itu 2 0, selanjutnya ada 1. Lalu untuk baris yang Y-nya berarti selang-selingnya aja 0 sama satunya. Nah, di sini untuk sukunya kalau dia 0 berarti dia pakai komplement. Kayak misalnya ini kan X-nya kan 0, berarti X aksen. Lalu Y-nya 0, berarti dia Y aksen dengan lambang M kecil 0. Lalu untuk yang X-nya ini kan 0. Lalu Y-nya itu 1, berarti X aksen Y dengan lambang M1. Untuk yang seterusnya juga sama seperti itu. Nah, kalau misalnya 3 suku ada X, Y, dan Z, berarti kan kayak cara Fatimah tadi sebelumnya, berarti dia untuk di X-nya 4 baris 0, 4 baris 1. Terus yang Y-nya 2 baris 0, 2 baris 1. Lalu untuk yang Z-nya selang-seling aja. Nah, kalau untuk sukunya sama seperti yang di sebelumnya, kalau misalnya 0 berarti dia dinyatakan dalam bentuk komplement. Jadi kalau misalnya ini X, Y, Z-nya sama-sama 0, berarti X aksen, Y aksen, Z aksen dengan lambang M0 hingga seterusnya sampai M7, M kecil 7. Nah, di sini setiap ubah bernilai 0 jika dinyatakan dalam bentuk komplement dan 1 jika dinyatakan dalam bentuk tanpa komplement. Nah, minterm ini dapat dilambangkan sebagai huruf M kecil berindeks. Indeks ini dinyatakan nilai desimal dari string biner yang merepresentasikan term. Contohnya, pada term dua peubah. Nah, 0 ini kan menyatakan nilai desimal string biner dari 00, di mana X-nya ini 0 dan Y-nya ini dan Y-nya ini 0. Sehingga mintermnya itu X aksen, Y aksen. Nah, untuk term 3 peubah di 6 ini kan di M6 dia akan menyatakan nilai desimal string biner dari 110, di mana X-nya itu 1, Y-nya itu 1, dan Z-nya itu 0. Atau mintermnya itu berarti X, Y, Z aksen. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk yang max term itu dia kebalikan dari yang min term sebelumnya. Kalau misalnya X-nya 0 atau Y-nya 0, berarti dia tanpa komplement. Kalau Y-nya misalnya 1, dia dengan komplement. Nah, di sini kan kalau max term itu berarti dia hasil jumlah ya. Nah, untuk yang suku X sama Y, di sini misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga sukunya itu X tambah Y dengan lambang M besar 0. Lalu kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 1, berarti sukunya itu X tambah Y aksen dengan M besar 1 lambangnya, hingga seterusnya. Dan yang 3 suku juga sama. Kalau misalnya X, Y, Z-nya 0, berarti sukunya itu X tambah Y tambah Z dengan lambang M besar 0, dan seterusnya hingga M7. Nah, di sini setiap peubah bernilai 0 jika dinyatakan dalam bentuk tanpa komplement dan 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, max term ini dapat dilambangkan sebagai huruf M besar berindeks. Nah, indeksnya ini dinyatakan sebagai nilai desimal dari string biner yang merepresentasikan term. Contohnya pada term dua peubah.
Nah, di sini kan angka 0 itu kan menyatakan desimal string biner dari 00. Di mana X-nya ini 0, Y-nya ini 0 juga. Atau min termnya ini berarti X tambah Y. Lalu untuk term 30 ubah di M6, ini kan menyatakan string biner dari 110. Berarti min termnya itu X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Next. Nah, selanjutnya membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik dari tabel kebenaran. Nah, untuk SOP, kita bisa mengambil min term yang nilai fungsinya itu 1. Jadi, fungsi booleannya ini f, x1, x2, hingga xn itu sama dengan m kecil 0 ditambah m kecil 1 ditambah titik-titik hingga mn. Lalu untuk mempersingkat penulisan ekspresi dalam kanonik SOP itu bisa menggunakan sigma diikuti dengan indeks pada M. Jadi kalau misalnya di sini M0, M kecil 0 ditambah M kecil 1 ditambah M kecil 3, berarti indeks pada M-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk yang POS-nya juga sama seperti yang SOP. Jadi kita bisa mengambil max term yang nilai fungsinya 0. Di mana kalau misalnya fx1, x2 hingga xni-nya itu sama dengan M besar 0 ditambah M besar 1 hingga M besar N, sehingga penulisannya untuk mempersingkat bentuk kanonik POS-nya itu bisa menggunakan P dan diikuti dengan indeks pada M. Next. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya, misalkan di sini ada tabel kebenaran. Nah, dan kita diminta untuk menyatakan fungsi dalam bentuk kanonik SOP. Nah, di sini kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan satu adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi boolean yang dibentuk dalam bentuk kanonik SOP itu, di sini kan diketahui 001. Nah, kalau kita lihat dari sini, 001 itu kan X-nya itu 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1 kan. Nah, maka kalau misalnya di SOP itu berarti yang kalau misalnya salah satu sukunya itu 0, berarti dia pakai komplement. Jadi kalau yang 001 ini X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah dengan yang 100 X, Y aksen, Z aksen, dan yang 111 itu X, Y, dan Z. Maka untuk bentuk 001 itu kan kalau kita lihat di tabel sebelumnya, X aksen, Y aksen, Z itu kan lambangnya M kecil 1. Kalau untuk yang X, Y aksen, Z aksen itu kan M kecil 4. Lalu untuk X, Y, Z itu M kecil 7. Sehingga untuk mempersingkat penulisannya berarti dia sigma 1,4,7. Ini harusnya ditambahkan satu kolom untuk M-nya biar nanti nggak bingung lagi sih menurut saya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kan tadi udah yang SOP, sekarang dalam bentuk POS. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, 111. Nah, di sini kita lihat kalau 000 dalam bentuk POS itu kan berarti X tambah Y tambah Z. Untuk 010 berarti X tambah Y aksen tambah Z. Yang 011 berarti X tambah Y aksen tambah Z aksen. Lalu untuk yang 101 berarti X aksen tambah Y tambah Z aksen. Lalu untuk yang terakhir 110 berarti X aksen tambah Y aksen tambah Z. Nah, kalau kita tahu dari tabel sebelumnya, kalau X tambah Y tambah Z itu kan M0. Lalu untuk yang suku keduanya itu M2. Yang hasil penjumlahan dari suku ketiga berarti M3. Lalu yang suku keempatnya itu M besar 5, dan suku yang terakhir itu M besar 6.
Nah, sehingga kalau kita sederhanakan dengan bentuk kanonik POS itu jadi Pi 0,2, 3, 5, 6. Oke, tahan dulu. Di sini kan berarti kalau kita lihat, kan tabel itu terbentuk dari soal kan ya? Betul ya? Iya. Soalnya kan diminta menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP gitu ya, atau POS gitu ya. Nah, di sini kan kombinasi nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama yaitu 0 adalah 0 3 kali gitu ya. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0 gitu ya. Nah, setelah itu kan dibentuklah tabel kebenaran, betul ya? Iya. Lalu ada kolom X, kolom Y, kolom Z gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah mendefinisikan eh, baris pertama sebagai nilai dari nilai kolom tersebut. Ya, maksudnya gini. Baris pertama kan tuh 000 gitu ya. Berarti sudah mendefinisikan nilai X-nya 0, Y 0, Z 0. Sehingga nanti kalau ada Y komplement, berarti 1 gitu. Itu kan ya maksudnya ya. Nah, sehingga kalau dilihat di baris ketiga itu kan 0, 1, 0 ya. Satu itu sebagai Y komplement dibacanya, bukan sebagai Y lagi. Nyambung ya semuanya ya. Jadi dilihat saja dimensi awal di baris pertama itu sebagai nilai X, Y, dan Z. Sehingga kalau komplementnya kebalikan dari itu. Gitu ya. Oke, karena biasanya kan kalau nilai kan 0, 1 itu kan false sama true ya. False itu 0, true-nya 1 gitu kan ya. Nah, ini kan berarti mendefinisikan kalau X, Y, Z sebagai bernilai false karena dia 0 di awalnya gitu kan ya, di baris 1. Jadi sudah melihat atau 0 false untuk baris pertamanya begitu ya kira-kira. Oke, dilanjut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini fungsi boolean itu tidak berbentuk kanonik dapat dinyatakan dalam bentuk kanonik dengan cara melengkapi literal yang belum terdapat di dalam setiap sukunya. Contohnya, di sini nyatakan fungsi boolean x, y, z sama dengan x tambah y aksen Z dalam bentuk kanonik SOP. Nah, di sini kita harus melengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar semua peubahnya itu ada di setiap suku. Nah, untuk SOP-nya ini kita bisa mengalihkan setiap suku dengan 1 dan untuk POS-nya kita bisa menambah setiap suku dengan 0. Kemudian 1 atau 0 tersebut diubah menjadi peubah yang tidak ada pada suku tersebut dengan hukum komplement, di mana SOP itu kan A tambah A aksen itu sama dengan 1. Dan untuk POS-nya itu A kali A aksen itu sama dengan 0. Next. Nah, dari contoh soal sebelumnya, nyatakan fungsi boolean f x, y, z sama dengan x tambah y aksen z dalam bentuk kanonik SOP. Nah, tadi kan di penjelasan sebelumnya kalau XOP itu bisa dikalikan dengan 1 ya. Di sini kan ada 2 suku. Yang suku pertamanya itu yang X, dan suku keduanya itu yang Y aksen Z. Nah, kita cari dulu nih yang suku pertamanya. Suku pertamanya kan baru X nih. Y sama Z-nya belum ada. Jadi, kita cari Y sama Z-nya. Kalau X itu kan bisa dikalikan dengan 1. X dikalikan dengan 1 kan itu hasilnya X. Nah, di sini 1 ini menggunakan hukum komplement yang dijelaskan sebelumnya. 1 bisa diubah menjadi Y ditambah Y aksen. Sehingga kalau misalnya X dikali Y itu kan menghasilkan XY, lalu X dikali Y aksen menghasilkan XY aksen. Nah, karena ini yang Y-nya udah ada, kita kan perlu suku yang Z-nya. Nah, di sini masing-masing kita kaliin 1 lagi. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi Z ditambah Z aksen. Sehingga kalau kita kalikan pelangi, XY dikalikan Z menghasilkan XYZ, lalu XY dikalikan Z aksen menghasilkan XYZ aksen. Lalu untuk yang XY aksen ini dikalikan dengan Z menjadi XY aksen Z, lalu yang XY aksen dikalikan Z aksen jadi XY aksen Z aksen. Lalu untuk suku yang kedua, di mana suku keduanya itu adalah Y aksen Z, di sini kan yang kurang itu X-nya, berarti kita kalikan 1. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi X ditambah X aksen. Sehingga untuk
Y aksen Z dikalikan X itu menghasilkan XY aksen Z ditambah dengan Y aksen Z dikalikan dengan X aksen jadi X aksen Y aksen Z. Nah, sehingga F, F, X, F, X, Y, Z-nya kita tambahin hasil dari eh, suku pertama ditambah dengan suku keduanya. Nah, kan suku pertamanya itu XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XYZ ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z. Lalu yang suku keduanya itu XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Nah, di sini kan ada yang sama ya. XY aksen Z eh oh yang ini nih. XY aksen Z dan yang ini. Karena sama, berarti kita jadiin satu aja. Sehingga hasilnya itu X aksen Y aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z. Nah, kita bisa urutin dari indeks yang terkecil hingga yang terbesarnya. Dimana kalau kita urutin berarti X aksen Y aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY Z aksen ditambah XYZ. Sehingga kalau misalnya kita uh, cari di tabel sebelumnya, lambangnya itu kan berarti untuk yang X aksen Y aksen Z itu M1. Lalu ditambah M4, tambah M5, tambah M6, dan tambah M7. Nah, untuk mempersingkat penulisannya, karena dia bentuknya SOP, berarti uh, apa sih namanya? Sigma. Iya, sigma. Sigma 14567. Grogi banget nih, saya segitu aja perlupa. Apa? Habis ya? Oh, masih ada. Nah, selanjutnya konversi antar bentuk kanonik. Nah, tadi kan misalkan F itu adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah, di mana Fx, Y, Z-nya itu sigma 14567. Nah, maka komplement dari fungsi F ini yang nggak ada di sini kan komplemennya berarti 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita tulis lambangnya berarti M0 tambah M2 tambah M3. Nah, menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS-nya. Nah, kalau F aksen X, Y, Z-nya itu kan berarti M0, M kecil 0, M besar, M kecil 0, tambah M kecil 2, tambah M kecil 3. Nah, kalau pakai hukum De Morgan tadi kan berarti ini diubah, yang ini berubah jadi M kecil, M aksen, M kecil 0 aksen di dot M kecil 2 aksen dot M kecil 3 aksen. Nah, berarti kalau saya M M kecil 0 itu kan berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Karena ini masih ada aksennya, berarti diaksenin lagi. Terus untuk yang M2-nya juga X aksen, X aksen, YZ diaksenkan lagi. Lalu yang M3-nya X aksen, YZ itu aksenkan lagi. Menghasilkan X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y aksen tambah Z dikali dengan hasil penjumlahan dari X tambah Y aksen tambah Z aksen. Menghasilkan M besar 0, M besar 2, M besar 3. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi Pi 0, 2, 3. Nah, untuk bentuk bakunya, dua bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Nah, bentuk ini itu umumnya sangat jarang muncul karena setiap suku atau termnya itu di dalam bentuk kanonik harus mengandung literal yang lengkap, baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplemennya X aksen. Contohnya, kalau FXYZ-nya itu Y aksen tambah X-nya ditambah X aksen YZ ini merupakan bentuk baku dari SOP. Lalu untuk bentuk baku dari POS itu X dikalikan dengan hasil jumlah dari Y aksen tambah Z
dikalikan dengan hasil penjumlahan dari X aksen tambah Y tambah Z aksen. Nah, perbedaan antara bentuk kanonik dan bentuk baku adalah pada bentuk kanonik ini setiap term itu kan harus mengandung literal lengkap, sedangkan kalau bentuk bakunya ini setiap termnya itu tidak harus mengandung literal yang lengkap. Nah, sekian Bapak presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Bapak. Baik, eh, cukup ya. Cuman kata kuncinya adalah kalian harus menguasai semua aksioma atau ketetapan yang sudah ada ya. Tapi saya yakin bisa sih. Artinya kalau kalian nggak kuasai dasarnya itu akan sulit untuk menyelesaikan permasalahannya. Kayak tadi kan ngidenya saat ketemu nilai X-nya saja terus diminta untuk apa namanya menyelesaikan gitu ya. Tadi di soal berapa tuh? Di soal yang hanya X saja. Nah, tadi. Nah, nah ini. Gitu ya. Dilihat ada dua suku ya. Di sini X dan Y aksen Z gitu ya. Di sini kan suruh apa namanya merubah jadi bentuk kanonik dengan some produk gitu kan ya kira-kira ya. Nah, di sini kalian harus punya ngidenya saat ketemu suku pertama X itu seperti apa kalau menjadikan perkalian gitu ya. Berarti kan harus tahu tuh harus diapain nih supaya lengkapnya ada satu suku atau satu term dia lengkap supaya lengkap tuh harus ada apa karena fungsinya X, Y, Z gitu kan ya. Maka tambahkan Y, tambahkan Z. Gimana tambahkan Y dan Z ya dengan aksioma yang sudah ada gitu ya. Di mana satu itu akan sama dengan Y dikali ditambah Y aksen gitu. Itu yang maksud saya itu kalian harus punya itu gitu ya. Kalau nggak apa namanya nggak kuasai aksioma tadi atau yang main tadi kan nggak bakal bisa ngidenya seperti itu ya. Jadi banyak tadi apa namanya hukum-hukum ya komutatif dan sebagainya, De Morgan dan lainnya gitu ya. Nah, itu harus dipahami dan dimengerti dan kalau nggak hafal sih menurut saya nggak itu ya. Kan kalau kalian pakai bisa hafal dengan sendirinya. Paling tidak punya ide menyelesaikan oh ini dengan menggunakan De Morgan, ini asosiatif. Ya, ini menggunakan komplement dan sebagainya sehingga nanti akan terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Nah, konteksnya di sini kebetulan yang disajikan adalah dalam bentuk fungsi dalam X, Y, Z dan sebagainya. Nah, nanti akan lebih baik kalau nanti disampaikan beberapa terapannya untuk aljabar bulan ini. Ya, karena kan kalau sederhana kita bilang sederhana itu aljabar bulan ya hanya true and false saja sebenarnya kan ya. Kalau ditarik garis besarnya gitu ya. Cuman kalau kita nggak kuasai hukum-hukumnya, aksiomanya ya akan bermasalah untuk menyelesaikannya. Baik, lihat latihannya. Silakan disampaikan itu, coba lihat. Ya, Kita ya, punya 8 soal, Bapak. soal ya. Saya Ah, nambahin lagi nggak nih, Nesya? jangan atuh, Pak. Jangan kan tumben baik sekali kamu. Tapi jawabannya kayaknya nggak sulit itu kayaknya. Di sini kan membuktikan tentang oh ini pembuktian berarti pakai nilai kebenaran bisa kira-kira gitu ya. Satu tuh ya atau dengan cara yang lain boleh. Satu, tiga, komplement, dual ya, kebalikan dari yang sudah ada, persamaan oke. Oke, yang nomor 8 apa? Oke, lanjut 9. 8 ya. 8 soal. Iya, Pak. 8 soal, ini dua, berarti 9 soal ya, tanggung banget ngasihnya. 9 jawabannya, tanggung banget ngasihnya. Saya siapin ya tambahannya kalau gitu. Baik, silakan di chat Zoom untuk menentukan siapa mau menjawab Devina langsung nomor 3. Oke, pakai De Morgan, silakan. Yang nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anissa Fitri nomor 4, 3 dan 4 sudah, berarti 1, 2, 5, 6, 7, 8 belum. Siti nomor 6, oke. 1, 2, 5, 7, 8 belum. Kenapa ya? Satu pada nggak jawab. Padahal kayaknya nggak sulit itu mas satu itu. Satu saya, Pak. Oh, satu bintang udah nulis belum bintang di chat? Udah.
Mana? Oh iya sudah, sorry nggak kelihatan. Devina nomor 3, Bintang nomor 1, Anissa nomor 4, Siti nomor 6, Azka nomor 5. Nomor 2 mana? 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sama 7 sama 8. Nomor 2 apa sulitnya? Misalkan, oh iya, mudahnya harusnya ini. Memang cuma agak panjang ya. Udah tiga variabelnya X, Y, Z, lalu diminta nilai kebenarannya. Ya lumayan panjang, tapi mudah itu harusnya. Oke, silakan yang nomor 2. 2, 7, 8 yang belum ya tadi ya. Yang lain silakan kerjakan dulu. Sekarang jam 2:05 ya kira-kira ya. Lewat 7. Kita coba mulai pembahasan di sekitar 13 menit lah untuk mengerjakan. Nanti yang lain sambil ngisi ya. Oke. Itu dalam kurung A dot satu sama dengan A. Berarti kita pakai prinsip dualitas tadi yang definisi 7.3. Jadi kita ubah satu persatu, yang A plus B kan jadinya, kalau plus itu kan jadinya dot ya, jadinya A dot B, terus yang B plus C jadinya B dot C, terus yang A dot C ini jadinya A plus C, karena dot itu jadinya kan plus gitu. Jadinya yang ini jadinya tuh A dot B plus B dot C sama dengan dalam kurung A plus C kali B. Nah, terus yang A tambah satu A tambah satu dalam kurung A dot satu sama dengan A itu kita ubah juga satu persatu. Yang A plus satu jadinya A dot nol, karena tadi satu itu diubah jadi nol gitu. Jadinya A dot nol, terus A dot satu sama dengan A tambah nol. Maka menjadi A dot nol dalam kurung A tambah nol sama dengan A. Ya, kan sudah benar? Sudah, Nisa. Oke, clear ya. Silakan lanjut, Bintang. Bintang, boleh? Halo, Bintang. Bintang masih adakah? Halo, Bintang. Coba Bintang bersuara lagi. Suaranya nggak masuk, Bintang. Coba kita cek. Mana Bintang? Coba cek sound, Bintang. Suara saya kedengeran nggak? Nah, ini jelas ini. Jelas banget. Silakan, Bintang. Eh, hmm.
Silakan. Jadi tadi pembahasan nomor 1 itu kan diminta buktikan bahwa perkalian X tambah Y dikali X tambah Y aksen sama dengan X. Ya, diminta apa? Buktikan dengan apa? Konsep aljabar Boolean. Jadi di sini secara hukum distributif ya, ini cara perkaliannya yaitu X ditambah Y ditambah Y aksen sama dengan X. Berdasarkan apa hukum distributif. Kemudian karena ini X tetap tambah nol sama dengan X, dikarenakan Y tambah Y aksennya sama dengan nol, jadi makanya X tambah nol sama dengan X ya, dengan berdasarkan apa komplement komplement ya, maka jadi X tambah 0 sama dengan X, kemudian karena X tambah 0 hasil sama ya X ya, jadi maka X sama dengan X. X sama dengan X ini jadi istilahnya terbukti secara identitas. Jadi ada 3 langkah secara distributif, komplement dan identitas. Terbukti secara identitas. Jadi terbukti bahwa X tambah Y dikali X tambah Y aksen sama dengan X. Jadi seperti ini penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf kalau apa pembahasan jawabannya terlalu singkat. Mungkin bisa ditambahkan oleh pihak yang lain. Terima kasih. Cukup ya, Ya, sudah Fatima? benar, Bapak. Ya? Oke, ya. Terima kasih Bintang, cukup jelas. Silakan stop share. Baik, berikutnya siapa yang ingin menyelesaikan atau presentasi? Bentar. Pak. Siapakah? Aska. Oke, silakan Aska. Ya. Setelah Aska, silakan yang ingin menyampaikan hasilnya. Sambil menunggu Aska, nyalain silakan jika ingin mengambil peran di nomor yang belum ya. Nomor yang belum silakan. Nomor 1 sudah, nomor 2 belum. Nomor 3 juga belum ya. Nomor 2, 3, 7, dan 8 yang belum. Ya, silakan Aska. Silakan, Pak. Jadi suara saya kedengaran nggak, Pak? Jelas, silakan. Jadi nomor 5 disuruh buktiin bahwa persamaan A kali A aksen tambah B sama dengan AB. Jadi pakai yang pertama itu yang distributif. Yang A kali A aksen tambah AB ini kan distributif. Nah, terus yang A aksen A atau A kali A aksen itu kan sama dengan 0. Tadi yang perkalian variabel yang komplement. Jadi tinggal dimasukin aja. Dikaliin dulu pakai distributif. Pertama A kali A aksen tambah AB sama dengan AB. Terus A kali A aksen ini pakai yang komplement tadi sama dengan 0, tambah AB sama dengan AB. Terus AB sama dengan AB itu pakai identitas, jadi terbukti. Itu, Ya, Pak. oke. Jelas ya? Nesia, Fatima, Cia. Iya, Pak, udah benar. Oke, terima kasih Aska. Silakan berikutnya. Selain Aska, Saya, Pak. User set scan, Pak. silakan. Siti. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, silakan. Jadi nomor 6 itu nyatakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x, y ditambah x aksen z dalam bentuk SOP. Jadi pertama kan kita cari suku pertamanya dulu, x, y. Tadi sesuai hukum komplement didapat x, y dikali 1, terus di bawahnya sama dengan x, y, jadinya z plus z aksen.
Jadinya sama dengan XYZ ditambah XYZ aksen. Buat suku keduanya, X aksen Z sama dengan X aksen Z dikali 1 pakai hukum komplement juga. Maka didapat X aksen Z dikali Y ditambah Y aksen. Sama dengan X aksen YZ ditambah X aksen Y aksen Z. Nah, tinggal ditambahin deh suku pertama ditambah suku kedua, jadinya XYZ ditambah XYZ aksen ditambah X aksen YZ ditambah X aksen Y aksen Z. Didapat nanti jadinya X aksen Y aksen Z-nya itu kan M1, X aksen YZ-nya itu M3, SYZ aksen itu M6, XYZ-nya itu M7, maka hasil akhirnya sigma 1,3,6,7. Oke, gimana Cia? Coba ke atas sedikit. Yang sum produk ini ya. Nah, Iya, Pak. ini yang X aksen Y aksen Z itu M1 ya? Iya, Pak. M1. Kayaknya bukan M1 deh. Kalau M1 itu bukan yang sama semua ya? Iya, harusnya yang sama semua, Yang Pak. sama semua M0. Ada M0. Oh iya, Gimana nih? ya M0, Pak, Pak. lupa, maaf. Bener, Pak. Sudah oke. Cukup clear ya? Oke, terima kasih. Siti. Kasih juga, Pak. Baik, lanjut. Silakan. Yang belum terjawab itu nomor 2 ya. 2, 3. 2, 3. 3 sudah. 2, 7, dan 8. Coba tampilkan dulu lagi soalnya. Nomor 2, susahnya apa ya? Sebentar. Oh, nomor 2 bukan susah. Harariwuh bikinnya. Tapi bisa sih harusnya. Silakan yang mau nomor 2. Nomor 2 nggak sulit sebenarnya. Cuman emang bikin tabelnya aja nggak agak ini. Lalu nomor 7. Nomor 7 itu sebenarnya kan sama dengan nomor 6 ya. Untuk yang SOP-nya ya. Bedanya di sini ada 3 term gitu ya. Nomor 6 cuma 2 term. Terus nanti dijadikan bentuk pos juga yang perkaliannya. Itu kayak nomor 7 itu. Ya. Oh, kanonik ya, sorry. Bikin kanonik ya. Kanonik. Terus nomor 8. Coba nomor 8, next. Nomor 8. Ya, sudah ada itu harusnya bisa sih ya. Harusnya nggak ada masalah sih. Silakan yang ingin berbagi. Nomor 7, nomor 8, dan nomor 2. Ayo. Silakan stop share dulu. Mungkin Ara, ingin Ara. Ya, Pak. Gimana Ara? Bisa nggak Ara? Tadi saya mau coba nomor 8, Pak. Cuma saya bingung karena itu apa namanya? Katanya di tabelnya kan outputnya 1 di suku ke 147, tapi yang ditanya tuh tapi habis itu ada keterangan dengan XYZ-nya tuh beda sama sukunya gitu, Pak. Coba Itu tampilin gimana? dulu. Bahas ya. Coba teman dulu ya. Harus udah ngerjain kan? Tinggal ini kan? Belum, jadinya saya belum lanjutin lagi, Pak. Saya tulis dulu Nggak ya apa-apa. kali ya. Ya, coba tulis Nomor dulu. 8. Mentok di mana. Kita nanti
bahas mentoknya di mana? Ara mau ya? Yang 8 Oke. apa, Pak? Dua-duanya boleh juga, Pak. Saya bingung juga soalnya. Ya udah boleh. Difoto dulu ya, Ara. Oke, Pak. Oke. Silakan yang lain. Mungkin siapa ya? Ais mana Ais? Pak. Pak, oh, diem aja. Nomor berapa Ais? Ditanya Ais. Lagi nyoba sih Pak yang nomor berapa nih yang pakai tabel. Nomor 2. Ya, Hasil cobaannya gimana percobaannya? nah Pak, Hasil percobaannya gimana? Kita lagi nyoba. baru nyoba gara-gara belum ada. Dari tadi gue nyobain. Ais nomor 2 ya Ais. Nah, Oke. Itu artinya setuju tuh berarti. Yang belum nomor 7. Najma, di mana dirimu Najma? Ada, Pak. Ada Pak, kaget dia ditunjuk, dipanggil. Najma udah pengerjaan belum? Pengerjaan belum? Tadi udah ngerjain, cuman yang mau dikerjain udah dikerjain. Oh, bisa aja Najma alasannya. Coba nomor 7 Najma. Yang SOP aja dulu, yang A. Ya. Oke Najma. Najma. Iya, Pak. Bismillah deh, Pak. Oh, iyalah. Saya yakin Najma bisa kok. Saya mau nyuruh Kori lagi healing kayaknya ke Pinus nih. Bener nggak nih Kori? Enggak, Pak. Saya habis dari puskes. Loh kenapa? Lagi kurang enak badan, Pak. Oh ya istirahat lah. Saya nggak tega nyuruhnya kalau gitu. Padahal dia mau nyuruh nomor 7 yang B tuh. Ya udahlah kasih yang lain kalau gitu. Oh ya, makasih, Pak. Ya sebagai harapannya jawabannya enggak Pak saya aja Pak. Ternyata makasih. Ya udahlah. Baik, coba Halimah nih. Halimah, Halimah, adakah dirimu di sana? Halimah nggak nyaut nih, jangan-jangan ketiduran dia. Besok Jumat, makan siang kekenyangan tidur ya. Kalau gitu kita coba yang lain. Mungkin Irsyad kali. Chat, Irsyad. Kok nggak nyaut Chat? Cuman open mic doang Chat. Irsyad, suaranya nggak masuk. Mic-nya doang on tapi suaranya nggak masuk. Mungkin pakai earphone dulu kali. Atau coba Adel, Hasya Adelia. Ada nggak? Hadir, Pak. Oh, itu dia tuh. Udah ya, nomor 7B ya. Nggak tahu sih, Pak. Nggak tahu kenapa nggak tahu. Coba dulu ya. Oke, Asya. Insya Allah ya, Pak. Oke. Baik, siapa dulu nih? Ara dulu atau Ais dulu? Belum selesai sebentar, Pak. Itu siapa yang nyaut tuh? Ara, Pak. Oh, Ara. Berarti Ais yang udah Ais. Ais, enggak Pak, beluman Pak. kan cuma bikin tabel doang kan, Ais? Iya itu dimasukin kayak apa X-nya 0, Y-nya 0 gitu-gitu kan Pak. Iya, pakai di Excel aja. Oke.
Oke aja dari tadi. Pakai Excel selesai sebenarnya nih. Gampang banget. Karena perkalian produk. Yang artinya kalau ketemu eh, angka 0 pasti hasilnya 0 gitu ya. Lebih mudah pakai Excel sebenarnya. Lebih terjawab cepat. Oke, saya kasih waktu tambahan 5-10 menit lagi untuk yang tadi sudah ditunjuk ya. Silakan. 41 selesai. Gitu. Jadi eh, berangkat dari yang nilainya ini, Ra. Dari sini nih, Ra. Yang mana, Bapak? Itu yang saya tandai. Ya. Jadi 000 itu sebagai apa? Apakah sebagai X aksen, Y aksen, Z aksen, ya. Lalu ditambah, ini kan penjumlahan ya, sama produk kan ya, benar kan ya? Iya. Ya, kalian dulu dijumlahkan gitu kan ya. Berarti di sini eh, misalkan, sebentar, kenapa nggak mau ngapus ya? Udah hapus ya. Misalkan di sini 000 itu siapa di sini? Mana sih? 000 itu ya, 00 itu siapa di situ? Berarti kan X, Y, Z ya, betul ya? Betul nggak sih? Iya. Ya, Iya, berarti XYZ. 0 X, Y, Z ditambah 001 berarti X, Y, Z aksen, betul ya? Betul nggak? Ini soalnya beda nih. Jadi makanya saya bilang harus tentukan dulu eh, X-nya itu 0 apa 1. Kalau di contoh soal tadi yang disampaikan oleh kelompok ini di halaman 41 itu X-nya itu bernilai 0, X-nya bernilai 1, Y X-nya bernilai 0 gitu. Coba kelompok 2, Bernardin, Cia, dan Fatimah. Iya, Pak. Oke, di sini kan kalau di contoh yang kalian berikan di halaman 41, ya, itu menyatakan ada tabel juga sama X, Y, Z, lalu ada fungsi f x, y, z gitu ya. Nah, di sini kan kalian bikinnya mirip nih soalnya kombinasi peubah yang menghasilkan nilai sama dengan 1. Adalah 001, 100, dan 11 ya. Nah, ini kan mirip nih soalnya ya. Berarti kan sebenarnya hasil perkalian dari masing-masing ini variabel atau termnya lalu dijumlahkan itu ya. Nah, berarti kan mencari eh, M kecilnya. Betul ya? Kalau ini M kecil kan ya? Iya, Pak. Soalnya SOP kan M kecil. M kecil. Nah, di sini kalau contoh soal tadi kan sama tuh tabelnya. 000 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, kalau yang di contohnya bedanya kalau yang di contoh soal 001 gitu ya. Kalau di sini 000 gitu ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini eh 001 terjemahkan menjadi X aksen ya aksen Z. Iya. Nah, berarti X-nya X, Y, Z itu masing-masing 1 gitu kan ya. Bernilai 1, sorry. Betul ya? Iya, Pak. Kan kalau aksen kan kebalikan dari variabel sebenarnya kan. Nah, berarti di sini 000 itu berarti X, Y, Z. Betul nggak? 000 Apa X X aksen, Y aksen, Z aksen, aksen? aksen. Aksen semua berarti. Ya. Ya, berarti yang tadi pernyataan di awal saya harus dikoreksi. Karena kembali ke apa namanya? Kembali ke pengertian awal, kalau 1 itu benar, 0 itu salah. Iya, berarti kalau X tanpa aksen atau tanpa komplement dianggap nilainya 1. Kalau ada komplement 0. Begitu ya? Iya, Pak. Betul ya? Benar ya? Lu. Iya, Pak. Oke ya. Jadi arah berangkatnya dari yang itu Ra. Yang 000, 001, 011, 110, 111 Ra. Itu diterjemahkan menjadi nilai variabelnya. Kalau 0 berarti ada aksennya, 1 tidak ada aksennya Ra.
Nyambung, Ra? Tadi apa Pak? Nol yang 0 ada. tuh ada aksennya. Kalau 1 nggak ada aksennya. Berarti kalau Ara punya 0, 0, 0 berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Oh iya. Nah, berarti kalau 001 itu berarti X aksen, Y aksen, Z. Betul ya? Iya. X aksen, Lalu Y yang aksen, Z. 011 berarti X aksen, Y, Z. Betul ya? 011. Iya. X aksen, Y, Z. Ya, kalau 110 berarti X, Y, Z aksen. Betul? Betul. Jadi kalau 11 X, Y, Z gitu ya. Betul? Iya. Kalau satu X, semua Y, berarti X, Z. Y, Z ya. X, Y, Z. Iya. Nah, itu semua dijumlahkan, Ra. Dijumlahkan, lalu di apa namanya? Itu masuk ke mana? Atau kalau kita mau lihat gampangnya, di sini kan berarti apa? Dijumlahkan, betul ya? Betul nggak sih? Dijumlahkan. Oh, atau cukup nyari M-nya saja. Berarti di sini M-nya berarti M0, 0, 1, 3, betul ya? Coba kalau dijumlahkan bisa nggak, Ra? Nah, kalau Ara sudah mendefinisikan itu berarti kan lihat eh, 00 itu kan M0 ya. Betul ya, Ra? Ara. Gimana, Bab? Gimana, Pak? Nih, yang 00 ya tahan itu ya, jangan diganti ya. Ini Ya. kan sama dengan ini. Betul Iya. ya? Betul. Yang ini sama dengan yang ini ya. Iya. Betul. Itu yang ini sama dengan ini. 3. Ya. Iya. Yang ini sama dengan yang mana? Ini ya. M6. Ini sama dengan yang mana? M7. Nah, ya sudah, tinggal dijumlahkan saja M kecil 0, 1, 3, 6, 7 ya. Betul nggak? Jadi nanti tinggal sigma berapa tuh? 0, 1, 3, 6, 3, 7. 6, 7. Udah gitu, Ra. Berarti langsung gitu ya, Pak? Betul nggak, Nesya? Iya, Bapak. Kalau saya begitu. Ya, kalau lihat jadi contoh soalnya yang tadi halaman 41 slide begitu, Ra, cara ngerjainnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang POS-nya. POS-nya dilihat. POS-nya mirip ya. Nah, ini kalau POS berarti 0 itu X gitu. Tanpa ada aksen. Gimana, Nesya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Kalau yang POS, 0 itu sebagai aksen atau enggak? Kalau POS nolnya enggak, yang aksen 1. Oh, sebalikan dari yang soft berarti. Iya, Pak. Oke, berarti kita lihat kembali, Ra. Mana tadi kata sedikit, Ra? Kebanyakan. Nah, oke, balik ya. Berarti arah fokus di angka 000. Kalau tadi kan dia 00 itu dianggap sebagai tanpa aksen kalau di POS ya, POS ya. POS. Oke. Berarti kalau arah ngelihat di sini, Iya. ini posisinya di mana berarti? Berarti itu X, Y, Z. XYZ, betul. Yang mana XYZ berarti?
X, Y, Z. M0, Pak. M0. Iya. Ya. Lalu 001-nya X, Y, Z aksen. X, Y, Z aksen ya. Iya. Oke, di sini ya. Gitu. Iya. Oke, lanjut. 011 sama ya ini ya. 0, 1. Iya. Ini dan ini. Kalau dari contoh ya, saya hanya ngitung contoh aja nih. Ya tinggal berarti sama hasilnya. Betul nggak? Iya, sama hasilnya. T dari 0 ya. 0, 1, 1, 3, 6, 7. 3, 6, 7. Begitu nggak? Fatimah, Nesia, Cia? Iya, Bapak. Sesuai dengan contoh yang tadi ya. Bentar, saya lihat Iya, contohnya Pak. nih. Lihat dulu sebentar. Contohnya halaman berapa tadi ya? Halaman ke halaman berapa ya? Tadi 43. 43 ini. X, Y, Z. Satu. Sebentar. Oh. Ya, oke. Gitu ya. Clear ya, Ara? Iya, Bapak. Iya, paham. Baik, terima kasih Ara. Silakan stop share. Kasih, Berikutnya Bapak. Ain, Iya, Pak. silakan. Nah, udah kelihatan belum, Pak? Udah, silakan Ais. Bentar, Pak. Beneran pakai Excel dia. Eh, kenapa nih? Tunggu, tunggu, Pak. Pencet, Pak. PKMPB apa tuh? Saya kan nurut, Pak. Saya kan nurut. Gaya banget Ais. Nah, tadi soalnya tuh, apa tuh? Pokoknya cari yang fungsi ininya ya, yang X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen, terus X, Y aksen gitulah. Ini yang ujung ini guys, yang ujung ini. Nah, jadi kita ini dulu kan nilai X, Y sama Z-nya itu kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, terus Z-nya 0. Terus karena ini kan tinggal dikali aja X, Y, Z. Jadi bukan ditambah gitu, tapi dikali. Ya udah, jadi kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, X, Y, Z-nya berarti 0. Terus kalau X-nya 0, Y-nya 0, di sini kan Z aksen, berarti kan dia 1. Tapi karena perkalian X-nya 0, 0, jadi 0. Gitu. Begitu juga yang X, Y aksen Z juga pasti 0, karena X sama Z-nya di sini 0. Terus yang X aksen YZ juga sama, gitu. Terus kalau misalnya yang di Z-nya sama dengan 1, sedangkan X sama Y-nya itu 0, itu juga hasilnya bakal 0 semua. Kenapa? Karena yaitu kalau misalnya dikaliin tuh pasti ketemu 0 gitu. Jadi pasti hasilnya 0 kayak gitu. Terus kalau kalau misalnya case-nya Y-nya yang 1, terus X sama Z-nya juga 0, itu juga hasilnya 0 gitu. Nah, ini kalau misalnya ada dua nilai yang 1 gitu. Jadi cuman ada satu nilai yang nolnya itu 1, yaitu si X nih kita. X-nya ini 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Kalau jadi ini bakalan 1 saat X aksen Y, Z. Kenapa? Karena kan 0 aksen itu 1. Jadi ya udah 1 kali 1 kali 1 ya 1 gitu. Jadi di sini dia 1. Sedangkan di yang lainnya 0. Itu caranya sama yang dikali gitu.
Terus kalau X-nya 1 ya ini juga kan X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi kan bakalan kalinya 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Terus kalau X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, itu bakalan, kalau misalnya X, Y, Z itu 0. Terus X, Y, Z aksen itu 0. Tapi di X, Y aksen Z itu 1. Kenapa? Karena kan di sini yang Y-nya ini kan 0 ya. 0 aksen itu kan 1. Jadi bakalan jadi 1 kali 1 kali 1 gitu. Makanya jadi di sini dia 1. Terus yang X aksen YZ-nya kan X aksen itu kan di sininya 1, tapi karena dia X aksen jadinya kan 0. Jadi bakalan 0 dikali 1, 0 dikali 0 dikali 1, jadi hasilnya tetap 0 gitu. Jadi yang ini doang 1. Gitu, terus ini juga X, Y, yang X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Itu bakalan 1 di fungsi yang X, Y, Z aksen. Kenapa? Karena tadi 0, nilai 0 di Z-nya itu karena aksen jadi 1 kan. Jadi 1 kali 1 kali 1, 1. Nah, sedangkan kalau misalnya X, Y, Z-nya ini satu-satu semua, karena di sini ada di masing-masing apa ya, di masing-masing fungsi yang ininya itu ada aksennya, jadi kan bakalan nilai satunya ini berubah jadi 0. Jadi di perkalian yang ada aksennya ini pasti hasilnya 0, sedangkan di X, Y, Z yang biasanya ini 1 ya. Kenapa? Karena kan nilainya udah 1 ya. Jadi 1 kali 1 kali 1 1 gitu. Nah, ya udah yang hasil akhirnya ini tinggal di sum aja atau enggak dijumlahin ke semua ini ditambah 0 tambah 0 tambah 0 0 0 0 0. Nah, terus karena ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 jadi 1. Terus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 terus 1 0 0 0 1 gitu. Jadi yang diambil berapa hasilnya sama dengan berapa? Kan fungsinya itu X, Y, Z ditambah X, Y, Z X, Y, aksen aksen. ditambah X, Y aksen Z ditambah X aksen Y, Z. Nah, sekarang tandain coba. Tandain yang X, Y, Z mana? Dikasih warna. X, Y, Z itu berarti salah satu 0. Lihat di sebelah kiri aja, Is, yang ABC-nya itu. Salah satu 0 mana? Salah satu 0. Ini Ya, tandain yang X, Y, Z-nya itu, tandain. Ya, terus apalagi tuh? X, Y, Z aksen berarti 1 1 1. 1 1 1 1 1 1. Nih. Ya, tandain. Ya, lalu X, Y aksen Z berarti 1 0 0. 1 0 0, ya. Begitu. Terus tandain lagi X aksen YZ berarti 0 1 0. 0 1 0 Itu 1. baris keempat. Nah, itu Nah. yang dijumlahkan. Oh gitu. Oh iya ya benar juga. Benar juga ya, benar. Enggak, Kamu tuh baru Pak. menjumlah itu aja. saya udah sampai nyari tabel ini doang, udah. Nah, tabel itu berarti di G, berarti di G tabelnya. Setelah itu baru kamu mencari apa yang diminta soal. Oh, I Yang diminta see. soal itu X, Y, Z berarti 0. Gitu ya. Lalu Iya, X, Y, Z aksen 0. Yang diminta soal apa penjumlahannya gitu. iya, iya. Kira-kira begitu. Hasilnya harusnya berapa? 0. Betulkah? Bapak, Hmm. yang di soal itu ada keterangannya di mana X-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Oh iya, oke. Iya, Coba tulis dulu di situ. Di cancel dulu, di escape dulu. Ya, X-nya sama dengan 1 di bawah itu. Ya Sini. tadi di bawah. Ya, X sama dengan 1. Enter, Y sama dengan 1. Z sama dengan 0. Oh, ini tinggal di ini nih ya, Pak. Oke, berarti sekarang X ini berarti salah satu 0 kan? X, Y, Z ya? Iya, 1 1 Mana? 1 1 0 ini berarti harusnya. Nah, oke, lalu Ini berarti 1 1 1. Udah benar. X, Y, Z aksen berarti satu, ya betul. Terus Berarti 1 0 1. 1 0. 1 0 0.
Ya, Betul kan? 1,0. Udah benar. 1,0,0. Terus yang ini berarti 0, 1,0. 0 udah. 0, 1, 0, betul. Betul Iya, Pak. nggak gini? Hasilnya 0. Fatimah, apa sih tadi? Sebentar, bener bener nggak hasilnya nih? Kita belum hitung hasil ya, tapi nilai X, Y, Z itu bener nggak? Kayaknya saya yang salah kira deh, Pak. Saya kira tuh yang di sininya yang nilainya itu jadi hasil akhirnya yang ini. Gimana Bukan gitu ya, Fatimah? Pak? Enggak, ini kan membuat tabel. Betul ya, membuat tabel. Gitu kan ya? Nah, Iya, tabel itu kan sesuai tadi yang dia disampaikan oleh tadi Fatimah ya. Kalau bikin 3 variabel itu berarti 0,4 lalu 1,4 gitu kan ya. Lalu 0,2 1 1 2 kali 0 lagi 1 lagi gitu kan. Ya. Betul kan? iya, Kalau misalnya susunannya baris untuk X itu bener kan? iya udah, Pak. Nah, nanti kan tinggal dicari kalau X1 Y1 Z-nya 0 berarti kan tinggal dicari saja tuh nilai mana pasangan untuk X1 Y1 0 gitu kan? Betul nggak sih? Betul nggak? Lu? Saya jadi bingung, Pak. Sekarang gini, kalau Fatimah melihatnya gimana? Setelah ini mau ngapain? Oh, ini enggak sih? Mungkin Fatima ini enggak sih, Pak? Karena kan ini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti pakainya yang ini gitu. Makanya jadi hasil akhirnya itu 1 gitu, bukan? Iya, saya kira gitu. Soalnya kalau misalkan dihitungnya pakai definisi fungsi booleannya itu hasilnya 1. Jadi ambil di mana X-nya ini 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Terus kan Oh, ada begitu maksudnya. ada ininya ya, Pak. Iya, Oh, ya, oke, oke. Kalau Jadi saya hasil kebayang kayak tadi sih, cuma kalau emang begitu, berarti pada baris itu gitu ya. iya, Pada Pak. baris itu lihat hasil jumlahnya berapa nilainya gitu ya maksudnya. Iya, Oke, sekarang kita lihat jumlahnya. Untuk yang berarti di sini X, Y, Z aksen, X, Y, Z aksen, S1. X, Y, Z aksen berarti 1, 1, 1. 1 dong harusnya. Kenapa di 0 Ais di E ini? Karena 1 ya. apa, Pak? Bener kan? X, Y, Z aksen berarti 1, 1 kan? Iya, iya. Tadi Oh iya iya isi 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 iya 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 benar 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 di sini berarti X Y aksen Z S Y aksen Z. Oh iya paham paham ya oke. Ya oke berarti ngambil yang di situ ya di baris 8 ya. ya. Oke clear ya terima kasih Fatimah dan Ais clear ya. Terima kasih juga, Bapak. Bilang makasih ya oke silakan stop share terima kasih Ais. Baik lanjut siapa lagi ada siapa tadi ya. Ada Hasya, satu lagi. Siapa tadi? Najma. Gimana Najma, Hasya? Coba dulu ya, Pak. Ya, boleh silakan. Nggak tahu sih bener apa enggak. Ya, nggak harus bener latihan. Kalau nyesel ya ujian kalau salah. Sebenarnya ini juga ada salah tulis lagi, ini harusnya aksen. Ini aksen. Ya, Ya, oke. jadi Pokoknya salah nggak? enggak, bawahnya nggak salah, itunya doang, Pak. Nggak tahu Silakan. sih. Tapi harusnya enggak. Jadi Silakan. sebenarnya saya ngikutin contohnya aja sih, Pak. Di sini soalnya cari bentuk SOP dari FX, YZ. Itu di sini ada Y aksen plus XY plus X aksen, Y, Z aksen. Terus nyarinya gimana? Kan kalau di sini kan dia ada 3 suku nih. Y, terus XY sama XYZ. Berarti tiap sukunya itu harus ada XYZ kan? Berarti dikali sama X sama Z gitu, Pak. Terus kalau ya aksen
suku pertamanya ini aksen kan dia nggak ada X sama Z-nya, berarti dia dikali sama si X sama si Z-nya. Terus kalau yang si X, Y-nya ini dikali sama si Z-nya. Kan kalau yang X, Y, Z ini kan udah lengkap, jadi dia nggak usah dikali. Terus ya udah saya kali ini kan tinggal dikali biasa tuh jadi X, Y, aksen, terus X aksen, Y aksen gitu. Terus tadi dikali lagi sama si Z plus Z aksennya. Terus didapat ini kan di baris yang ke 1, 2, 3, 4. Di 4 ini ada XY aksen, Z plus XY aksen, Z aksen, kayak gitu sampai seterusnya. Nah, itu terus nanti bawahnya lagi itu saya urutin dari eh, indeks terkecilnya ke terbesar. Terus udah dapat itu, tinggal saya ganti sama si lambangnya kan di atas tuh, di PPT kan ada lambangnya tuh yang tanggal midterm. Terus tinggal dimasukin. Di sini ada M0, tambah M1, tambah M2, M4, M5, M6, sama M7. Terus karena di SOP berarti kan kita pakai sigma. Terus tinggal dimasukin indeks M-nya. Ada 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Gitu, Pak. Lengkap berarti ya semuanya ya? Tiganya nggak ada ya? Iya, nggak ada. M0 tuh yang mana M0? Ini yang X aksen, X aksen, Y aksen, Z. Iya dah. Iya nggak sih, 0 Pak? tuh Gitu. bukan sama semua nilainya. Sebentar, Pak. Coba lihat tabel aja. Seingat saya 0 tuh sama semua deh. Ya harusnya X aksen, Y aksen, Z aksen. Iya, jadi kalau 0 tuh biasanya sama semua, sama yang ujung. Berarti kemungkinan itu M1. Tapi ini di Kemungkinan ya sini. karena cuma satu yang nggak ada aksennya kan. Wah, itu ada. Nggak, belum ditulis. Iya, berarti belum ditulis karena selanjutnya juga Nah, benar sih. Ini kan harusnya M1-nya X aksen, Y aksen, Z. Ya. Berarti ini kurang aksennya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kurang aksennya itu. Iya, Ya, kurang aksennya. kalau kurang aksennya. Gimana, Bernadine? CS? Betul, Bapak. Ya. Oke. Nah, jadi kurang ambil aksen ya. Itu Iya. bisa. Makasih kelompok Bernadine dan Pak Oke. Hans. Ya, terima kasih Najma. Terakhir Hasya. Mirip Hasya cara kerjanya. Ya, Pak, izin saya Hasya. ini, Pak. Oke, Hasya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan jelaskan. Di sini soalnya itu saya nyari bentuk POS-nya. Nah, tadi didapat dari SOP-nya itu eh, FXYZ-nya itu sigma 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 kan. Berarti F aksen YZ-nya itu eh, sigma 3. Sehingga menggunakan hukum De Morgan, F aksen Y X YZ-nya itu F aksen Y X YZ-nya itu kita aksenin lagi sama dengan M3 M kecil 3 aksen. Nah, M kecil 3 aksen ini sama aja kayak X aksen Y, Z, terus kita inverse lagi, sama dengan, itu sama aja kayak X ditambah Y inverse ditambah Z inverse. Nah, maka M besarnya itu V3. Gitu, Pak. Saya ngikutin contoh yang udah diberikan kelompok. Enak ya Najma ya, tinggal dia. Iya, tinggal Hasya tinggal Najma ya. Iya, Pak. Tadi nanya hasil SOP ya, Pak. Oke, terima kasih Hasya. Betul ya? Ya, terima kasih. Ya, Nesya, Fatimah. Betul, Bapak. Oke. Baik, on cam dulu. Silakan. Siti. Pak nggak bisa oke. Oh iya, lupa saya. Coba ini dong Siti, kreatif. Mungkin pakai webcam kayak apa sih? Emang saya kan harus lihat wajahnya Siti ya, semakin banyak berubah setiap harinya. Masih Sit? Ini Pak apa disuruh update Windows tapi nggak tahu laptop saya tiap update Windows gagal mulu. Ya asal pecintaannya nggak gagal aja sih, nggak apa-apa Windowsnya yang gagal. Ya. Bapak Baik,
Mana lagi? Kakak Naya, mana Kakak Naya? Mana CS-nya itu? Kok nggak muncul? Mita, Halimah? Halimah nggak nyaut-nyaut dari tadi. Jangan-jangan cuman store nama aja di Zoom nih. Pak, Irsyad juga sama nggak nyaut. Pak, tadi Kak Mita katanya lagi ngajar. Oh iya, oke. Andi juga nggak ada suaranya Andi nih. Icat, Andi izin Pak, izin Pak apa? dia lagi mau ke kampus, jadi izin off cam dulu. Ke kampus jam segini. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Untuk apa namanya? Bulean ya. Jabat bulean 1. Silakan Bernadine, Fatima, dan Cia closing dulu. Baik, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bernadine Nesya, Gracia, Sianipar, Amoria tadi nggak tambah nih Amorianya dia. Fatima, Andita Putri, terima kasih banyak sudah cukup jelas dan sangat jelas. Pesan saya, tolong yang beberapa aksioma atau hukum-hukum itu dijadikan inilah, jadikan pegangan ya. Jangan sampai nanti saat ada case malah bingung pakai hukum apa dan sebagainya gitu ya. Karena kuncinya di situ. Kalau kalian nggak punya pegangan itu akan sulit untuk mengerjakan nanti, gitu ya. Terus hari ini mungkin nanti akan tambahkan tugas cuma nanti setelah ini karena harus lihat bukunya lagi saya. Cia, kapan masuk kuliah Cia? Udah masuk, Pak. Gimana Kak? Masuk mau ujian kapan? Kenapa, Pak? Mau ujian kapan? Nanti saya kabarin ya, Senyum ya. Pak. Belum Senyum belajar. ya. Kalau nanti kalau kamu ujiannya mendekati UAS malah tambah bebannya. Diatur aja nanti ya. Ya, Pak. Nanti saya kabarin. Tuh kayak Anin tuh wajah-wajah UASnya akan bermasalah kayaknya tuh. Kucul one way mukanya Anin tuh. Baik, pekan depan kuliah normal insya Allah di hari Rabu. Kalau dimungkinkan silakan cari ruangan luring ya, biar kita ada tagihan luring terpenuhi setelah UAS gitu ya. Dan kayaknya normal sih. Saya Rabu jam 8 itu ada kelas ya normal lah, nggak apa-apa. Bisa jam 8 saya ada kelas lagi pagi, jadi bisa jam 10 ya. Oke, cukup ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Diam berarti tidak ada. Baik. Oh, Halimah udah muncul. Baru kelihatan tuh Halimah tuh. Tadi nggak kelihatan Halimah. Ya. Terima kasih semua. Salam sehat semua. Iya, saya lupa. Madia, Grace Pasha, satu lagi siapa yang lomba? Fatimah, Pak. Fatimah. Gimana perkembangannya? Senyum aja. Tanggal berapa sih berangkatnya? 29, Pak. Oh ya udah. Kalau mau ketemu Senin atau kalau mau Oke. Zoom ya bisa malam gitu ya. Oke, siap, Pak. Nanti kita Tapi kabarin. aja soal juara umum bukan juara 1. Amin. Baik, terima kasih. Salam sehat semua. Ketemu lagi pekan depan di hari Rabu. Insya Allah nggak ada perubahan. Kalau bisa coba luring ya, dicari jadwalnya kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum.